Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom ODT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Nah, ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, Nice dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung cat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Mas Bro, ini tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas bagian keempat ya, persiapan untuk window dressing. Nah, yang saham keempat yang akan kita bahas ini adalah saham dari BNI. Nah, kebetulan BNI hari ini drop ya guys ya. Kalau yang kemarin Bank Mandiri ya, kalau yang sekarang tuh BNI. Dan ini mungkin agak aneh untuk BNI ini kenapa drop. Kalau kemarin Bank Mandiri yang drop, itu kita kan tahu ya, karena karena ya itu belum beriris laporan keuangannya. Terus memang kondisi sekarang ini lagi ada wait and see gitu ya, karena ada pemilu dan ada kemungkinan nanti suku bunga tuh turun apa naik ke tanggal 8, jadi mereka pada keluar dulu. Nah, tapi untuk BNI ini agak sedikit aneh. Kenapa? Kita lihat di sini teman-teman. BNI ini udah rilis laporan keuangan kuartal 3 ya, ini yang pertama ya. Mandiri belum, BRI belum, ini BNI yang duluan teman-teman. Kita lihat BCA ya, BCA udah belum ya? BCA udah ya, BCA naik guys. Ya naik, untuk BBN ini naik, tapi Mandiri dan BRI-nya belum. Nah, untuk BNI ini naik guys ya, labanya dari tahun lalu, laba tahun lalu tuh 15T ya. Sekarang jadi 16,3. Nah, naiknya lumayan sebenarnya. Dengan sekarang guys ya, diproyeksikan tuh pernya BNI itu cuma 8,9. Pernya untuk BNI teman-teman. Kita bandingin sama BCA ya. BCA pernya tuh 23 loh. Bank Mandiri 11. BBRI 11 juga. Jadi BBN ini yang termurah guys. Pernya ya. Dari 4 big bank itu BNI ini yang paling murah sebenarnya. Karena cuma 8 dengan PBV cuma 1,1. Ya. Terus ROE-nya 13%. Dan di sini kenapa BNI ini dijual yang paling murah? Karena DPR-nya yang paling kecil daripada yang lain kayak gitu guys ya. Kalau BCA yuk sama ya kalau BCA ya. Karena kan BCA ini lebih punya swasta gitu. Jadi swasta lebih baik lah daripada negeri ya kalau menurut saya guys ya, pelayanannya segala macam. Mungkin BCA jadi jual lebih tinggi, tapi kalau disuruh milih saya lebih masuk akal milih BNI lah daripada BCA kayak gitu guys. Jadi valuasinya, nah coba kita lihat di sini teman-teman ya, kenapa BNI bisa turun hampir 4% hari ini padahal hari ini rilis laporan keuangannya dan naik guys ya. Saya kira orang-orang belum ngeh nih ya, mungkin mereka itu pada istilahnya itu wait and see juga gitu ya, karena mereka lihat para retail gitu maybe atau para investor gitu udah pada profit dari bawah sini seperti itu ya. Mereka taking profit hari ini karena ya mereka takut ya gitu guys ya, takut nanti balik lagi ke harga modal mereka gitu ya. Mereka jadi jual dulu sahamnya ya BNI ini ya. Mereka mungkin nunggu nanti tanggal 5 gitu ya, kondusif enggak global ini gitu ya, tanggal 8 kayak gimana baru mereka mungkin masuk lagi di Bank BNI. Jadi untuk hari ini guys ya, kenapa BNI ini turun hampir 4% tuh murni karena taking profit. Jadi nggak ada masalah yang lain guys, ya nggak ada masalah-masalah yang berat yang lain, kasus segala macam tuh nggak ada teman. Jadi aman-aman aja. Jadi kalau misalnya teman-teman saya sebenarnya udah plotting profit ya, saya udah profit saya udah jual di tanggal 8 punya saya guys ya. BNI ini saya udah profit, saya beli di sini teman-teman. Sekitaran ini masuk menu ya. Terus ini Kak lo ya saya jual dulu. Biasanya kalau misalnya saya nggak jual sekarang balik modal lagi, ya sayang ya kita nunggu sebegitu lama ya. Mungkin kebanyakan investor ya kayak saya gitu guys. Ya,
milih dijual dulu, nanti masuk lagi gitu guys. Nah, BNI kalau menurut saya teman-teman, ini mungkin kalau misalnya dia turun dikit lagi, itu kesempatan buat buy guys. Nah, enaknya mana nih BNI buat di buy? Di sini teman-teman. Nah, di sini ya, di ya 5.000 lah. Ini ya. Nah, sekarang 5.000 lah. Enak banget kalau beli dapat BNI di 5.000 tuh enak. Kenapa? BNI ini guys ya, saat window dressing itu selalu naik. Kalau di sini teman-teman, di bulan November, Desember sampai Januari sahamnya naik ya. Di tahun lalu guys, di tahun lalu tuh November, Desember, Januari tuh naik. Dan kalau kita lihat dari broker saham-nya teman-teman di sini, setiap akhir tahun itu 2023 itu asingnya selalu masuk di Bank BNI. Jadi BNI ini adalah saham yang selalu ya, hampir selalu dapat window dressing teman-teman. Nah ini kalau misalnya koreksi lagi berarti teman-teman malah bisa masuk nanti dijual bulan Januari kayak gitu ya. Nah, makanya saya bahas nih BNI karena BNI itu selalu dapat window dressing. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, kalau teman-teman lihat ke belakang itu setiap Januari ya, November, Desember, Januari ini naik. Ini kalau di tahun 2021 malah mulai dari Oktober nih guys. Nah ini terus Novembernya koreksi dikit, terus Januarinya ngegas lagi gitu ya. Nah di bulan 2020 juga mulai November ngegas gitu guys ya. Jadi istilahnya memang historisnya seperti itu, setiap bulan November, Desember, Januari ini naik. Nah berarti kalau BNI ini turun lagi nanti, kan ini kan masih Oktober nih, belum November kan, besok masih Oktober 2 hari. Nah, mungkin sampai minggu pertama gitu ya, bulan November ini dibawa koreksi sampai ke 5.000, jangan takut, malah beli aja kayak gitu guys ya. Dan selanjutnya BNI ini juga akan bagi dividen nih di sekitaran bulan Maret teman-teman, di salah satu saham yang membagikan dividen awal-awal nih di BNI. Dan berapa kira-kira dividen BNI guys? Dividen BNI guys ya, itu sekitaran 294. Nah, semoga nanti kuartal 4-nya naik lagi. Kalau kuartal 4 naik lagi, kemungkinan bisa naik ya sampai 300 maybe. Dengan dividen yield itu kalau di harga yang sekarang guys, di 5.300 tuh dividen yield-nya udah 5,5. Jadi udah lumayan teman-teman. Dan kalau misalnya di bawah turun lagi sampai ke 5.050, dividen yield-nya 5,8. Luar biasa ya guys ya. Menarik banget nih untuk si BNI ya, dengan saham segede BNI termasuk bank yang blue chip ya, defensive stock, masih bisa membagikan dividen 5% lebih, itu sangat menarik. Dan kira-kira targetnya kemana nih kalau Januari? Kalau Januari ya mungkin aja bisa kesini lagi teman-teman. Ini ya. Yes, nah ini 6.000. Coba kalau BNI ini ke 6.000 berarti dividennya berapa ya? 4,91 ya. Targetnya jangan sampai ke sini ya. Karena kalau BNI ini jangan sampai dapat yield di bawah 5%. Berarti 5.900. 5.800. Nice, segini targetnya. Sekitar 58 lah. Ini by targetnya. Nah, situ. Ya, untuk target BNI mungkin di bulan November, Desember, Januari minimal ke situ lah. Itu minimal, guys ya. Dan kalau sekelas saham BNI kita dapat cuan 7-10% tuh udah gede guys ya. Bang gede. Karena kalau kita masuk di BNI kan nggak masuk dikit-dikit ya. Ini masuknya gede gitu ya. Jadi persentase kecil juga dapat cuan yang lumayan. Ya. Dan targetnya mungkin dapat lah. Kalau teman-teman itu nanti ditunggu lagi sampai BNI kalau misalnya turun besok sampai ke 5.050 gitu ya. Beli dapatlah 10%. Sampai nanti di bulan Januari lah minimal. Oke Mas, mungkin itu aja Mas Rizam untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video